keuangan waktu yang tidak semua sektor bisnis, teknologi digital. Halo semuanya, di era digital seperti sekarang, pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM punya peran besar banget dalam ekonomi Indonesia. Tapi, bagaimana sih mereka beradaptasi di tengah transformasi digital yang begitu cepat? Yuk kita bahas bareng tentang fenomena digitalisasi UMKM di era ekonomi digital Indonesia. Di Indonesia, lebih dari 66 juta UMKM jadi tulang punggung ekonomi nasional. Tapi masih banyak yang kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia digital. Akan tetapi sulitnya akses internet, serta kurangnya indeks kesiapan digital para pelaku UMKM menunjukkan masih belum siapnya peralihan menuju digitalisasi UMKM. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap cara menjalankan bisnis digital, serta ketidaksiapan konsumen menjadi salah satu kendala besar untuk mempercepat digitalisasi UMKM ini. Masalahnya sederhana, banyak pelaku UMKM belum memahami bagaimana memanfaatkan platform digital untuk komunikasi bisnis dan pemasaran. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana digitalisasi bisa membantu UMKM berkomunikasi lebih efektif, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi digital Indonesia. Audiens dari pembahasan ini adalah mahasiswa ekonomi dan bisnis, serta masyarakat umum yang ingin tahu dampak ekonomi digital terhadap UMKM. Isu yang relevan adalah literasi digital yang masih rendah, perubahan cara berkomunikasi bisnis, persaingan di pasar online, dan pentingnya strategi komunikasi digital yang lebih efektif. Langkah kerja dalam pembahasan ini mencakup 1. Mengumpulkan data resmi dari Kadin, Kominfo, dan DPR RI. 2. Menganalisis hubungan antara digitalisasi dan komunikasi bisnis. 3. Menyusun narasi yang berbasis data, bukan opini. Dan 4. Menyajikannya secara visual agar mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan data menarik. Menurut data Kadin Indonesia, saat ini ada sekitar 66 juta UMKM aktif di Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 61% produk domestik bruto atau PDB nasional. Artinya, sektor ini adalah tulang punggung ekonomi kita. Lalu, dari laporan DPR RI Desember 2023, sudah ada 27 juta UMKM yang bergabung ke ekosistem digital. Dan menurut laporan Soko Guru tahun 2025, sekitar 41,51% pelaku UMKM sudah memanfaatkan platform e-commerce untuk jualan. Angka ini terus naik setiap tahunnya. UMKM berhasil mempekerjakan sekitar 107. Kalau kita analisis, data ini menunjukkan tren positif. Semakin banyak UMKM yang go digital. UMKM ini mengaku penjualan lebih meningkat dan berdampak pada melesatnya omset penjualan. Pintu kesempatan. UMKM berpikir masuk ke digital itu sesuatu yang wah. Misalnya waktu itu kita hanya modal misalnya 10 juta. Dari 10 juta itu lebih baik kita belikan laptop bekas saja. Nanti kita bisa jualan secara online. Tanpa mengenal jarak dan waktu, digitalisasi menjanjikan jangkauan pasar yang luas dan tak terbatas. Karena sejak berdiri pertama, kami lalu berpikir kita harus online. Sehingga waktu ada pandeminya itu, kami sudah siap menghadapi pandemi tersebut. Sehingga kami tetap gaspol gitu. Saling mengisi dan tak terpisahkan, UMKM dan digitalisasi harus berjalan beriringan, bersanding, untuk dapat bersaing. Namun, tantangan tetap besar. Banyak pelaku usaha masih belum menguasai strategi komunikasi digital, seperti cara menulis deskripsi produk yang menarik, mengelola reputasi online, atau membangun kepercayaan pelanggan. Dalam konteks komunikasi bisnis, digitalisasi memberi peluang besar. Video, karena dengan kreativitas kalau di dunia internet nih yang ada semua orang kompetisi, masyarakat punya pilihan banyak, jadi mau nggak mau sebagai perusahaan, sebagai brand, kita harus sangat kreatif, harus sangat berbeda. UMKM bisa membangun hubungan langsung dengan pelanggan lewat media sosial, chat, atau konten video. Tentu saja masih banyak tantangan, misalnya keterbatasan literasi digital, kesulitan akses teknologi, dan kurangnya strategi komunikasi online yang efektif. Karena itu, pemerintah melalui Kominfo dan Kemenkop UKM terus mendorong program pelatihan digitalisasi UMKM supaya mereka bisa bersaing dan beradaptasi di era ekonomi digital. Jadi bisa kita simpulkan, digitalisasi UMKM bukan cuma tren, tapi kebutuhan. Dengan komunikasi bisnis yang baik, pelaku UMKM bisa lebih dekat dengan pelanggan, meningkatkan kepercayaan, dan ikut memperkuat ekonomi digital Indonesia.
Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa dukung UMKM lokal ya. See you!